Kita sekarang berbicara tentang kitab Nehemia, sebuah kitab di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh seorang bernama Nehemia. Nehemia ini adalah seorang tokoh penting pasca pembuangan bangsa Israel di dalam kisah yang sangat menyedihkan ketika orang-orang Yahudi, sebagaimana dicatat di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen, mereka mengalami pembuangan setelah Yerusalem diduduki oleh orang asing. Nah, siapakah mereka? Nehemia diyakini adalah penulis utama kitab Nehemia. Nehemia ini adalah anak Hakalya dalam Nehemia 1 ayat 1. Dan kemungkinan dia berasal dari suku Yehuda dengan nenek moyangnya yang bertempat di Yerusalem. Namun Nehemia ini tinggal dan bekerja di Persia, di mana Persia ini adalah salah satu penjajah Israel. Mana kita tahu pembuangan pertama di Babel yaitu di Irak, yang kedua di Made Parsi yaitu di Persia, ya, Iran, di dalam Nehemia 2 ayat 3. Disinilah Nehemia mengadu nasib dan mengalami peristiwa-peristiwa yang mencengangkan. Nehemia ini pernah berkarya sebagai seorang juru minuman raja. Nah, bagaimana merupakan sebuah keuntungan, bukan? Di dalam masa pembuangan, dia masih sempat bekerja dengan baik, meskipun posisinya adalah juru minuman. Tapi juru minuman bukan juru minuman sekedar warung atau tempat yang tidak senonoh, tetapi seorang juru minuman raja dari Kekaisaran Persia atau Iran, yaitu Raja Artahsasta. Nah, ketika Nehemia ini mendengar orang-orang yang masih bertempat di Yerusalem, mereka diam dalam keadaan yang najis, menjijikkan, dan tidak baik, serta di dalam kesulitan yang sangat besar. Sebagai seorang juru minuman raja, dia tidak mau berdiam diri di istana raja, di mana seorang juru minuman raja tentu setiap hari tinggalnya di istana raja yang mewah dengan segala kegemilangan harta bendanya. Meskipun itu dia hanya sebagai pelayan di situ. Dia meninggalkan semua kenyamanan hidup, keluar dari zonasi nyaman, dan dia pergi ke Yerusalem oleh karena mengetahui bangsanya dalam kesulitan besar. Dia pun di sana mengalami nasib yang cukup baik, dan beruntung lagi dia diangkat sebagai bupati. Dan dengan jabatannya sebagai bupati itu, dia berhasil mendirikan tembok kota Yerusalem. Jadi dengan demikian jelas siapakah Nehemia. Pertama, dia adalah seorang juru minuman raja, kemudian dia adalah seorang bupati. Dan di dalam sepanjang hidupnya dia terkenal sebagai bupati ini. Nah, di dalam tradisi Yahudi, dalam sastra rabbinik Haggadah, dia disamakan dengan Zerubabel. Nah, Zerubabel ini dianggap orang sebagai nama samaran Nehemia untuk menunjukkan bahwa ia lahir di Babel, Zera dan Babel. Nah,
Berarti dia lahir di saat pembuangan bangsa Israel di Babel sebelum zaman Babel dikalahkan oleh Persia. Nah, di sana Nehemia bersama Ezra merupakan penanda kebangkitan kembali nasionalisme Yudaisme, sejarah nasional Yudaisme, Yahudisme bangkit dan ditandai dengan keberadaan Nehemia dan Ezra. Nehemia seorang bupati dan kawannya bernama Ezra. Di sebuah sumber dinyatakan oleh para rabi yang berasal dari aliran Nehemia. Sebuah Misna dinyatakan oleh para rabi berasal dari aliran Nehemia. Jadi nasionalisme Nehemia ini mempunyai aliran sendiri. Nah, disitulah Yudaisme bangkit. Namun demikian, Nehemia dipersalahkan oleh para rabi karena dianggap terlalu sombong. Dia di dalam tulisannya mengatakan, "Ingatlah akan daku ya Allahku untuk selama-lamanya." Nah, di sini dikatakan sombong itu, ingat dia untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat diingat selama-lamanya, kecuali itu hanya sebuah kesombongan. Demikian kata para rabi, guru rabidi Yahudi, rabi Yahudi, guru di kalangan Yudaisme. Itu terdapat di dalam Nehemia 5 ayat 19 dan 13 ayat 31. Dan di dalam 5 ayat 15 dia dianggap menghina para leluhurnya, antara lain Daniel, di mana kita tahu Daniel adalah seorang nabi yang dibuang pada zaman Babel. Jadi orang Yahudi yang mengalami penyiksaan, dimasukkan lubang singa, namun dia tetap hidup oleh karena penyertaan Allah. Dan oleh karena kesombongannya ini, dan dia merendahkan para leluhurnya, dianggap kesalahannya itu sangat besar sehingga bukunya tidak disebutkan dengan namanya sendiri, melainkan sebagai bagian dari kitab Ezra. Jadi kalau di Alkitab Kristen ada kitab Nehemia dan kitab Ezra, tidak demikian di dalam tradisi Yahudi. Nama Nehemia tenggelam di bawah Ezra. Nah, sementara itu kita pernah mempelajari di konten ini tentang kitab Tawarikh. Di situ sebetulnya siapakah penulis kitab Tawarikh? Kitab Tawarikh itu ditulis oleh Ezra, namun diselesaikan oleh Nehemia. Jadi dengan demikian kita tahu bagaimana tentang Nehemia. Nehemia seorang yang menulis kitab Nehemia yang akan kita pelajari dalam konten berikutnya. Dan sekarang kita dah tahu siapakah Nehemia itu. Dan ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Tidak terlepas dari konteks. Dan ada unsur sosiologinya di situ. Siapakah pengarangnya, maka akan ketahuan latar belakang dari dituliskannya kitab ini.